Jin, Moonjung, dan Jung-in berkeliling di kota mencari-cari informasi. Jung-in masih heran dengan Jin karena dia adalah anggota surgawi bulan hitam. Tak banyak orang yang dapat mengimbangi kehebatannya. Mungkin hanya 7 langit bawah saja yang mampu menghadapinya. Namun Jin dengan mudah dapat mengalahkannya, dan bahkan setelah Jin mengetahui penyamaran Jung-in ini, Jin dapat menyadari wujud atau penyamaran apapun yang digunakan oleh Jung-in. Padahal Jung-in bisa merubah wajah sekaligus bentuk tubuh dan pakaiannya. Namun Jin dengan mudah mengenali semua wujud yang Jung-in gunakan saat ini. Jin juga merasa heran karena pedangnya bunga salju dengan mudah bisa merasuki Jung-in. Yang notabene Jung-in adalah master juga yang tak bisa diremehkan. Namun dengan begitu mudah dia dirasuki aura ki milik bunga salju. Lalu Jin merasakan aura bunga salju seperti meronta-ronta. Kemungkinan karena dia dekat dengan tempat asalnya saat masih dia disembah oleh suatu suku. Jin menemukan hal yang dicari selama berputar-putar di kota. Dia memegang sebuah pedang yang menurutnya mencurigakan. Lalu Jin menanyakan bagaimana pedagang tersebut mendapatkannya dengan imbalan sebuah uang. Setelah mendapatkan informasi, ternyata pedang itu didapatkan di pasar gelap. Dan Jung-in mengetahui tempatnya, maka bergegaslah mereka menuju pasar gelap tersebut. Lalu Jin menjelaskan pada Jung-in, karena pedang yang saat ini dia bawa adalah pedang yang biasanya dibuat di utara. Maka dari itu berarti ada kejanggalan dan kemungkinan itu adalah senjata dari para rombongan yang sebelumnya hilang. Jung-in pun terkesan dengan pola pikir dari Jin yang dapat mencari jalan keluar dan informasi dengan sangat cepat. Jung-in pun sedikit demi sedikit mengumpulkan informasi yang dirasanya sangat penting tentang Jin ini. Jika Jin bukan hanya jago bela diri, namun intuisinya juga sangat tajam. Saat di pasar gelap diadakan, semua penjual senjata tersebut dibantai oleh suatu kelompok biro penyidik dari tinju sempal. Semua dibantai mereka tanpa ampun, lalu beberapa orang pun kabur melarikan diri. Dan lucunya adalah pemimpin kelompok ini memerintahkan semua membunuh siapapun tanpa pandang bulu. Entah itu warga sipil ataupun pendekar, bahkan nenek-nenek dan kakek pun diperintahkan dia untuk dibantai. Dia menganggap jika para musuh pintar menyamar, jadi tak boleh melewatkan satu orang pun untuk hidup. Pertarungan pun terjadi di kota itu, menjadi arena pertarungan yang dipenuhi dengan darah. Dan semua itu perintah dari penasehat Paman Jo yang sangat keji. Saat Jin datang di tempat pasar gelap diadakan, dia terkejut dengan keadaan yang sudah terjadi di tempat itu. Banyak mayat-mayat dari kelompok penjahat dan warga sipil berjaduan di sana. Dengan secepat kilat, Jin mencoba mencari tahu tentang apa yang sudah terjadi di sana. Di tempat lain, Su Guang mulai mempertanyakan pilihannya untuk mengikuti Joseon ke-6. Karena dia rasa Joseon mulai menjadi lebih kasar dan keji. Lalu terdengar laporan dari salah satu anak buahnya jika di kota Giok sedang terjadi kerusuhan. Keluarlah Su Guang melihat keadaan dari kejauhan, lalu segeralah bergegas menghampiri para pembuat onar tersebut. Saat tiba di tempat kerusuhan terjadi, betapa kagetnya dia melihat salah satu anggota dari tinju sempal. Lalu didapatkan informasi jika kerusuhan ini diperintahkan langsung oleh Yang Mulia Joseon. Su Guang marah karena mereka tak melihat siapa yang mereka bunuh. Bahkan warga sipil pun menjadi korban, lalu Su Guang membuat dia pingsan. Di tempat lain terlihat jika Gonwi menyerang para kelompok biro penyelidik tinju sempal. Gonwi diperintahkan oleh Gyeom untuk memporak-porandakan mereka semua. Semakin kejam, semakin bagus pula efeknya bagi rencana yang sudah disusun oleh Gyeom. Jin, Jung-in, dan Moonjung menuju pusat kejadian terjadi. Lalu mereka bertemu beberapa anggota dari biro penyidik yang mencoba menyerang Jin. Jin menyadari jika tangan pucat mereka adalah efek dari mempelajari teknik dari surgawi utara yang terlarang. Jadi Jin sangat familiar dengan teknik jurus mereka tentunya. Dengan sekejap, tebasan bunga salju membuat mereka menjadi hancur lebur tak tersisa. Moonjung dan Jung-in pun terkejut karena melihat perbedaan dari Jin. Jung-in merasa Jin adalah sosok yang hebat namun juga berbahaya. Dengan aura Jin saat ini, dia merasa jiwanya bisa terpotong oleh tebasan Jin. Moonjung pun melihat Jin sangat berbeda karena sebelumnya Jin tak pernah membunuh seseorang.
Munjung jadi berpikir ada masalah apa antara Jin dan sekte tinju sempal. Lebih banyak anggota sekte tinju sempal berdatangan, namun seperti sebelumnya, mereka hancur bagai debu di hadapan Jin yang terlihat sangat murka dan berbahaya. Jung In pun memberitahu Munjung untuk menjaga jarak dengan Jin karena yang ditakutkan adalah saat ini Jin dirasuki oleh pedangnya. So Guang dari kejauhan yang ingin menghampiri pusat pertarungan merasakan aura yang sangat mengerikan. Lalu bertemulah dia dengan beberapa anggota biro penyidikan. Terjadi percakapan serius antara mereka yang pada intinya adalah So Guang harus disingkirkan. Karena Joseon merasa jika So Guang memiliki ideologi yang berbeda dengan ketua sekte. Jadi dikepunglah dia oleh banyaknya anggota biro penyidikan. Lalu di istana sang penasehat mendapatkan laporan dari ketua biro penyidikan. Dan pada akhirnya mereka menuju tempat di mana para sandera yang hilang sedang dikurung. Jin melihat So Guang yang terkapar dengan kondisi mengenaskan. Kedua lengannya putus oleh tindakan para anggota biro penyidikan. Akhirnya di sini So Guang menyadari jika pria gagah yang ada di depannya saat ini adalah Jin Muwon kecil, yang saat ini sudah dewasa dan memiliki kekuatan seperti ayahnya, sang ketua sekte Surgawi Utara. So Guang pun berlinangkan air mata karena dia merasa sangat bersalah dan meminta maaf pada Jin. Karena dia tak memiliki kekuatan untuk membantunya. Lalu dia ingin meminta Jin menghentikan kekacauan ini dengan kekuatannya. Lalu So Guang pun tewas karena lukanya yang sangat fatal. Lalu terlihat salah satu anak buah Gonwi berusaha melarikan diri ke markas mereka dan melapor kepada Geum dan memberitahukan semua keadaan yang terjadi kepada Geum. Namun di sini Geum mengetahui dan sudah merencanakan itu semua. Geum pun bersiap menyambut para tamunya yang akan segera datang. Masuklah para anggota biro penyidikan bersama penasehat Joseon ke dalam goa markas dari kelompok Geum. Mereka melihat pemandangan yang mengerikan karena banyak sekali korban yang hilang menjadi gila di dalam penjara. Kondisi mereka seperti informan dari brigadir besi yang dikirim sebelumnya. Geum berdialog dengan penasehat Joseon yang pada intinya sekte tinju sempal mengklaim jika Unnam adalah daerah kekuasaan mereka. Jadi Geum tak boleh berbuat seenaknya di daerah mereka. Namun Geum tidak merasa Unnam milik sekte tinju sempal dan Geum telah merencanakan semua ini dengan sangat matang. Geum bertekad penuh akan membangunkan malam sunyi yang sudah lama tertidur meski nyawanya akan terancam dalam bahaya. Lalu dilepaskanlah semua tahanan yang gila itu mengapung para anggota biro penyidik dan penasehat Joseon. Dengan sangat brutal terjadi pertumpahan darah yang tak terhindarkan. Lalu dari belakang terlihat Jin yang sudah murka dan siap bertarung. Jin tak pandang bulu, siapapun yang berada di depannya dibunuh dengan tebasan bunga salju. Para anggota biro penyidik pun tak dapat berbuat apa-apa kecuali menerima kematian mereka karena ketangkasan Jin. Bahkan sekelas ketua biro penyidik tewas dengan satu tebasan dari Jin. Geum yang melihat Jin pun terkejut karena dia memang sudah merencanakan Jin akan ikut dalam konflik ini. Namun dia tak mengira akan secepat ini dia ikut serta dalam pertarungan ini. Penasehat pun tak kalah terkejut karena Jin sangat keji membunuh para anggotanya. Apakah Jin memiliki dendam pribadi ke sekte tinju sempal, ucap sang penasehat dalam hati. Lalu penasehat itu mencoba mengancam Jin karena mereka dari sekte tinju sempal, maka ketua Joseon tak akan mengampuninya. Jin pun tambah geram. Lalu dia berkata, sekuat apa sekte tinju sempal sampai-sampai bisa membunuh siapapun termasuk warga sipil hanya untuk menangkap para bajingan ini. Penasehat pun sadar jika Jin tidak di pihak yang sama dengan musuhnya. Lalu terjadi percakapan antara Geum dan Jin. Geum terkesan dengan Jin yang ternyata sangatlah hebat. Dan Jin merasa muak karena kekejaman dari Geum. Jin dianggap oleh Geum adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Lalu Geum bersiap untuk melawan Jin. Namun ternyata Gonwi pun muncul dengan membawa banyak sekali korban yang tertusuk di tombaknya. Gonwi menyapa Jin dan meminta pertandingan ulang karena dia juga mengakui kehebatan Jin. Lalu dengan cepat Gonwi menyerang Jin dengan tombaknya. Gonwi dapat menangkap kaki Jin dan mencoba membantingnya. Namun Jin sangatlah cekatan, dia masih mampu berdiri dan memberi serangan balik.
Geum menghampiri sang penasehat, lalu dengan alunan kecapinya tertebaslah semua anggota tinju sempal yang ada di sana. Jin pun mencoba menghindari lantunan suara yang mematikan dan berbahaya itu. Namun Jin juga harus berkonsentrasi dengan serangan dari Gonwi, karena jika lengah maka tombaknya akan menusuk Jin. Lalu jual beli serangan pun terjadi antara mereka bertiga. Dengan teknik tarian pedang Jin, terlukalah Gonwi dengan puluhan tebasan dari Jin, membuatnya tersungkur tak berdaya karena luka fatalnya. Lalu Jin mencoba memberikan serangan selanjutnya pada Geum. Pada saat yang sama, kaki Geum ditahan oleh penasehat yang membuatnya tak bisa bergerak dan pasrah menerima serangan Jin. Namun dengan sekejap Gonwi bergerak menghalangi pedang Jin yang akan menebas Geum. Dan terlihat tebasan yang membuat Gonwi memuncratkan darah yang sangat banyak ke udara. Di saat-saat terakhir Gonwi tersungkur, dia melihat Geum yang akan tertebas oleh pedang Jin. Lalu dia mengerahkan seluruh kekuatan hidupnya untuk bergerak dan melindungi Geum. Kilas balik kehidupan sebelum kematiannya pun diperlihatkan. Mulai kecil, Gonwi selalu melindungi Geum yang dihajar oleh kawan-kawan lainnya. Dengan senyumnya, Geum pun selalu mengandalkan Gonwi yang akan selalu datang menyelamatkannya. Siklus seperti itu selalu terjadi pada Gonwi dan Geum. Kembali ke masa kini, terlihat Gonwi yang tertebas oleh bunga salju menjadi dua. Geum yang melihatnya pun terkejut seakan-akan tak percaya. Dengan penuh amarah, Geum pun mencengkeram kecapinya sampai hancur dan melontarkan serangan dahsyat ke arah Jin. Geum bergegas melihat keadaan Gonwi yang sudah sekarat. Lalu Gonwi meminta Geum untuk tetap tersenyum seperti biasa, karena dia adalah harapan satu-satunya untuk menyelesaikan rencana mereka. Jin pun menyela momen mengharukan mereka berdua. Jin mempertanyakan jika Geum merasakan kesedihan saat kehilangan seorang teman seperjuangan, sahabat, dan kakak, mengapa dia membuat semua tahanan menjadi gila? Bukankah keluarga mereka juga akan merasakan hal yang sama? Geum membenarkan hal yang dikatakan Jin, dan Geum menyadari suatu hal yang penting. Jika dia mengetahui dari gurunya saat jurus Thousand Shadow dari Sekte Surgawi dilancarkan, kamu akan diselimuti oleh kegelapan dan sulit bergerak serta batinmu akan tercabik-cabik. Maka Geum mengetahui jika orang yang ada di depannya saat ini adalah Jin Woo-won, sang penerus Sekte Surgawi Utara yang dikabarkan telah meninggal. Jin pun mengiyakan perkataan Geum dan sambil menghunuskan pedangnya. Geum menyerang Jin dengan serolingnya. Suara mematikan segera melesat ke arah Jin. Jual beli serangan pun terjadi antara Jin dan Geum. Terlihat jika mereka memiliki kecepatan dan kemampuan bertarung yang sangat luar biasa. Jin memanglah cepat, namun suara sangatlah cepat. Dengan beberapa teknik yang dikeluarkan Geum, dia dapat memojokkan Jin dan menyebabkan beberapa luka pada Jin. Jin yang terluka pun mempertegas pertanyaannya, di manakah Geum menyembunyikan pamannya? Geum pun berkata jika Jin harus mencari tahunya sendiri dengan kekuatannya. Lalu kembali benturan seni bela diri dimulai kembali. Dalam hati Jin merasakan jika teknik yang digunakan Geum saat ini adalah teknik tertinggi dalam seni bela diri suara. Teknik ini pernah digunakan untuk membantai banyak orang saat perang antara Surgawi Utara dan Malam Sunyi. Di sisi lain, Geum pun juga mendapatkan luka dalam karena terlalu banyak mengeluarkan aura ki-nya saat menyerang Jin. Jin yang menyadari itu bergerak secepat kilat, memberikan tebasan yang sangat kuat. Bunga salju pun berbenturan dengan serangan suara dari Geum. Namun terlihat jika serangan Jin sangatlah kuat, dan tebasannya menembus gelombang suara tersebut. Geum yang melompat ke belakang berniat menghindari Jin, dan dia mendarat ke sebuah batu. Namun momen epik pun terjadi. Jin yang melihat Geum masih melayang di udara bergerak secepat kilat ke arah batu yang akan dipijak oleh Geum. Lalu tertebaslah Geum oleh serangan dari bunga salju milik Jin. Di saat Geum sekarat, Jin menanyakan tujuan Geum yang sebenarnya. Mengapa dia ingin membangunkan Malam Sunyi yang sangat keji? Mereka membantai semua orang terlebih dahulu di daratan ini. Namun Geum berkata bukan seperti itu kejadian yang sebenarnya. Geum tahu Jin merasa lelah dengan keadaan daratan saat ini. Banyak sekali orang-orang berkuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya. Awalnya rencana Geum tak melibatkan Jin, namun ternyata Jin masuk ke dalam rencananya, dan itu membuat rencana Geum menjadi sempurna untuk melawan aliansi pusat surgawi. Jadi banyak sekali kejadian tak terduga yang terjadi di dunia ini.
Geum seakan-akan memberikan puzzle kembali kepada Jin tentang kebenaran yang terjadi di daratan ini. Lalu dengan tebasan cepat dari pedang bunga salju, menghancurkan seruling milik Geum dan melukai Geum secara fatal. Lalu Jin berkata, jika saat dia merasa lelah dan berjuang sendirian melawan dunia yang jahat ini, dia merasa masih punya satu orang yang selalu peduli kepadanya. Dia adalah pamannya yang saat ini menjadi tahanan dari Geum. Geum tersadar sekarang betapa putus asanya Jin jika sampai pamannya menjadi korban, dan merasa dunia benar-benar kejam karena dia menemui takdir yang sangat buruk. Karena dia tak mengetahui jika orang terpenting Jin masuk ke dalam rencananya tanpa sengaja. Namun Geum tetap tutup mulut akan keberadaan paman Jin. Lalu tanpa aba-aba lagi, Jin memberikan tebasan terakhir yang sangat cepat dan menyarungkan kembali bunga salju dalam tempatnya, membuat Geum mengalami luka yang sangat fatal dan membuatnya sekarat. Geum yang tersungkur pun mencoba berdiri, lalu memberikan pukulan yang tak terasa ke arah Jin. Lalu Jin menjatuhkan Geum kembali dengan tenang. Geum merasa tatapan kasihan dari mata Jin, dan Geum memberitahukan sedikit rencananya pada Jin. Rencana Geum sebenarnya memang dia harus mati dalam rencananya. Itu akan membuat malam sunyi dan aliasim pusat surgawi kembali memanas. Dan Geum ingin berterima kasih pada Jin karena telah mewujudkan rencana besarnya. Dengan kematian Geum itu akan membuat malam sunyi yang sudah lama tertidur akan kembali bangkit. Geum sebenarnya ingin menghadapi Joseon, mantan salah satu 4 pilar surgawi utara. Namun dia merasa beruntung dan terhormat karena langsung menghadapi penerus kelima sekte surgawi utara yaitu Jin. Geum pun juga mengatakan jika dia memang berusaha memprovokasi Jin terus-menerus daripada memberikan informasi langsung kepadanya. Karena jika Jin diberikan informasi secara langsung, dia akan berhenti begitu saja. Dia bersyukur sekaligus menyesal karena benar-benar tak bermaksud melibatkan pamannya dalam rencana Geum. Sambil berlinang air mata, Geum pun memberitahukan letak sandera lainnya yang berada di gunung menyedihkan Gua Keputusasaan. Geum berharap paman Jin berada di sana dan bisa selamat. Jin pun muntah darah karena organ dalamnya yang terluka parah. Lalu Jin mengeluarkan obat yang diberikan kakek Tang kepadanya. Setelah Jin meminum obat tersebut, dia memikirkan apa yang sebenarnya Geum ingin sampaikan. Lalu muncullah siluet hitam di sebelah Jin dengan membawa tombak. Jin tak merasakan kehadirannya dan dia pun tak bisa bergerak karena saat Jin bergerak, dia sangat yakin akan langsung dibunuh. Lalu Jin menyadari dari ciri-ciri yang terlihat, ternyata pria besar di depannya adalah salah satu dari 4 Raja Iblis Malam Sunyi. Dia adalah Spear of the Black Wings. Lalu dia membopong Geum seperti bayi kecil di tangannya dan menyapa Jin sang penerus kelima sekte surgawi utara. Lalu Jin pun panik dan terkejut bagaimana dengan mudahnya salah satu sang legenda malam sunyi dapat menyadari Jin Woo-won dengan mudah. Dia kembali menyampaikan jika Geum adalah anak yang bersinar seterang bintang dan menjadi harapan bagi malam sunyi. Dengan padamnya cahaya mereka, mau tak mau malam sunyi harus mencari cahaya keluar. Lalu tombaknya pun mencoba menusuk Jin dengan sangat cepat. Jin menghindarinya, namun yang aneh adalah tombaknya tetap mengenai dada Jin, yang padahal Jin sudah berada di luar jangkauan tombaknya. Beruntung baginya karena tombak tersebut mengenai giok pengenal pemberian dari Mireo sebelumnya. Lalu mereka berdua dalam posisi siap bertarung dan saling menghunuskan senjata. Di luar, Chung In menyadari betapa bahayanya keadaan saat ini. Karena sosok iblis legendaris malam sunyi Spear of Black Wings melawan pewaris kelima sekte surgawi utara yaitu Jin Woo-won akan bertarung. Apakah ini awal kemunculan malam sunyi kembali? Dalam hati Chung In, dia berkata dengan wajah paniknya. Di suatu tempat, Tang Gi-mun yang berusaha mencari obat penawar bagi korban pun didatangi oleh Biro Penyidik Aliansi Pusat. Mereka meminta Tang Gi-mun menyerahkan korban yang dia teliti pada mereka. Semua kasus tentang para korban diambil alih oleh mereka. Tang Gi-mun pun mempertanyakan apa yang telah terjadi dan yang mereka maksudkan. Bukankah mereka sendiri yang meminta Tang Gi-mun membantu Aliansi Pusat? Mengapa mereka saat ini malah seperti mengabaikan bantuannya? Ternyata Tang Gi-mun dijadikan sebagai umpan karena sebenarnya mereka sudah datang lebih dulu dan sudah menyelidiki hal ini. Namun karena musuh terlalu waspada, maka Tang Gi-mun dijadikan sebagai pengalih perhatian supaya musuh menjadi lengah. Lalu mereka meminta maaf
dan mempersilahkan kakek Tang Gimun dan Mirio pulang dengan selamat. Kembali pada Jin dan sang tombak iblis malam sunyi yang akan bertarung. Dengan teknik-teknik yang sangat hebat membuat Jin terkejut. Gerakan sang iblis pun sangatlah cepat, bahkan mata Jin tak dapat mengikuti gerakannya. Saat tombak iblis itu berada di samping Jin, dikeluarkanlah sebuah teknik yang mematikan. Terpaksa Jin menerimanya dengan pedang bunga saljunya untuk mengurangi dampak pada tubuhnya. Saat Jin terlempar, betapa terkejutnya Jin karena musuhnya sudah siap menombaknya dari atas tubuhnya. Dengan refleks, Jin juga mengeluarkan sebuah teknik yang sudah diasah selama bertahun-tahun. Hancurlah gua yang menjadi tempat mereka bertarung. Lalu terlihat Jin yang pingsan dan melihat sang iblis tombak pergi dan berkata jika Jin harus menyaksikan sendiri bangkitnya malam sunyi. Setelah beberapa saat muncullah tangan Jin dari reruntuhan dan berusaha keluar dari tumpukan batu yang menimpanya. Terbaringlah Jin di suatu ranjang dengan balutan perban di sekujur tubuhnya. Lalu terlihat Jin yang memikirkan tentang kebenaran yang sesungguhnya dari dunia ini. Dia merasa jika perkataan Ketua Yong sebelumnya mulai terasa ada benarnya. Jin akhirnya membunuh seseorang untuk tujuannya, membuat bau darah merasuki ke dalam tubuhnya. Dia teringat dengan perkataan Master Pandai Besi yang mengatakan jika pedangnya adalah pedang yang sangat unik. Jin tak boleh lengah karena saat dia lengah emosinya akan terlahap oleh pedangnya sendiri. Lalu Jin tersadar dan ingin mencari pamannya secepat mungkin. Muncullah seorang wanita yang berkata telah menemukan Jin dan menyelamatkannya. Dengan tatapan datar, Jin mengetahui tingkah konyol Jung In. Jung In pun kesal karena saat ini penyamarannya sudah tak berguna lagi terhadap Jin. Saat Jin pingsan, Jung In ternyata bersusah payah mencarinya dan menyelamatkan Jin. Jadi Jin pun berterima kasih kepada Jung In. Karena identitas Jin diketahui Jung In, maka dia merasa harus mengulang kembali investigasinya. Saat ini Jin menjadi tokoh yang sangat penting, bahkan lebih penting dari Bulan Hitam. Lalu Jung In penasaran mengapa rumor kematian Jin dipercaya oleh semua orang. Apakah ada orang yang membantu Jin di balik layar? Dalam hati Jung In, dia bertanya-tanya. Jung In ingin berita munculnya penerus kelima sekte surgawi utara hanya dimiliki oleh kelompok informan Bulan Hitam. Namun dia juga tak kaget jika semua kejadian yang sudah terjadi ini membuat berita kehebatan Jin pun menyebar luas. Jung In terus berpikir keras, langkah apa yang selanjutnya akan dia lakukan. Konsentrasinya terpecah dengan Munjung yang datang membawa baju pemberian Pak Huang untuk Jin yang sudah diperbaikinya. Jung In penasaran, akankah sang penerus kelima sekte surgawi utara menjadi malapetaka atau cahaya yang menuntun dunia? Di kota pusat terlihat seseorang yang mendapatkan semua kabar tentang semua kejadian yang telah terjadi di seluruh penjuru daratan. Lalu dia juga mendapatkan berita tentang munculnya seorang pendekar pedang dari utara. Dan akhirnya penantiannya selama ini terbayarkan. Dia adalah pedang pertama dari Jin Muwon yang sudah sumpah setia kepada Jin, yaitu Xiu Musang. Terlihat sang tombak iblis terluka parah di bagian perutnya saat melawan Jin. Di saat-saat terakhir, Jin mengeluarkan teknik yang sudah dia asah selama bertahun-tahun. Ternyata teknik itu dapat melukai sang tombak iblis. Sambil memegang lukanya, dia membawa mayat Geum ke markas persembunyian malam sunyi. Di penginapan, Jin ingin segera mencari pamannya. Lalu dia melihat para kelompok brigadir besi yang ternyata sudah sampai di penginapan dan kedai tersebut. Ketua yang menyampaikan betapa senangnya mereka dapat bertemu kembali dengan Jin. Lalu menyampaikan bahwa Jin benar-benar hebat dan saat ini menjadi sangat terkenal sebagai pedang utara. Jung In pun sadar, pasti jika kelompok brigadir besi sudah mendengar rumor tersebut, otomatis aliansi pusat surgawi pun juga akan mendengarnya dan pasti akan segera bertindak. Namun Jung In ragu, berita sesungguhnya jika Jin adalah penerus kelima sekte surgawi utara sudah diketahui oleh semua orang. Karena kekacauan yang dibuat oleh sekte tinju sempal mengakibatkan mereka semua tak mendapatkan informasi apapun dan membuat mereka diusir dari kota oleh aliansi pusat surgawi. Jung In menyadari maksud sebenarnya dari Ketua Yong. Dia sangat licik dan ingin menumpang informasi ke Jin. Di istana sekte tinju sempal terjadi percakapan antara Joseon dan salah seorang yang ditugaskan dari Biro Penyelidikan Aliansi Pusat Surgawi. Mereka ditugaskan untuk mengawasi pergerakan sekte tinju sempal.
Joseon pun kesal kepada penasehatnya yang bertindak seenaknya sendiri dan mengakibatkan sekte tinju sempal menurun pengaruhnya saat ini. Pada intinya perbuatan sekte tinju sempal sudah melewati batas dan membuat mereka harus menanggung akibatnya. Sekte tinju sempal sementara ini harus menutup gerbangnya, atau dalam artian tidak boleh berbuat apa-apa sampai perintah lebih lanjut dari aliansi pusat. Eun Kyung pun merasa geram kepada ayahnya yang memerintahkan anak buahnya berbuat seenaknya sendiri tanpa berkonsultasi kepadanya. Ditambah lagi Eun Kyung akan diberikan pengawasan ketat sebagai peringatan. Tambahlah marah Joseon dengan segala hal yang sudah terjadi. Maka dari itu Joseon akan menemukan langsung orang yang menjadi pusat masalah ini, yaitu si Pedang Utara. Berangkatlah Jin Woo-won dan Chung In ke tujuan yang sudah didapatkan informasinya oleh Jin. Kelompok Brigadir Besi dan rombongannya pun mengikuti Jin kemanapun mereka pergi. Mereka berdalih jika arah yang mereka tuju itu sama. Akhirnya Woo-won pun meminta maaf dan menjelaskan jika kelompoknya tak memiliki informasi apapun dan mendapati jalan buntu saat ini. Jadi dia meminta bantuan kepada Jin dan meminta maaf atas perlakuan Woo-won sebelumnya. Dengan rayuan-rayuan konyol Ketua Yong, Jin pun mengajak semua rombongan segera bergegas ke arah gunung menyedihkan Gua Keputusasaan. Bergegaslah mereka semua ke tujuan dengan cepat karena tak mau membuang waktu lagi. Lalu Ketua Yong akhirnya terkena prank dari Chung In karena dia tertipu oleh penampilan Chung In yang menyamar sebagai wanita cantik di mata Ketua Yong. Lalu terlihat sebuah tempat yang menjadi markas bagi intelijen rahasia dari aliansi pusat surgawi. Xiao Musa menjadi ketua dari divisi penangkapan dan pengejaran. Banyak sekali informasi yang masuk dari anak buahnya. Lalu salah satu anak buahnya melaporkan semua hal yang sudah terjadi di kota Unam dan ditutupnya pintu gerbang sekte tinju sempal. Xiao Musa yang menyadari pergerakan tuannya memerintahkan pengawasan terhadap segala hal yang dapat memuluskan rencananya untuk tuannya Jin. Diceritakan jika awalnya Xiao Musa sudah disiksa habis-habisan saat ditangkap. Dia diperintahkan mengeluarkan semua informasi yang sebenarnya. Namun Xiao Musa tetap pada pendiriannya dan memberikan informasi palsu untuk menyelamatkan tuannya Jin. Karena keteguhan jawabannya yang selalu konsisten, akhirnya Xiao Musa dilepaskan dan menjadi prajurit tingkat rendah. Setelah itu, dia mendapatkan kesempatan emas untuk menjadi anggota intelijen rahasia aliansi pusat surgawi. Tak mau membuang kesempatan, dia pun bergabung dan keluar dari satuan prajurit. Dia selalu bekerja keras, sampai pada akhirnya dia mendapatkan posisi yang sangat tinggi saat ini. Xiao Musa selalu menyempatkan waktu untuk melihat keadaan Pak Huang yang tak pernah diawasi oleh aliansi pusat. Mereka memandang sebelah mata seorang Pak Huang yang notabene menjadi orang yang sangat berperan penting akan tumbuhnya seorang anak macan. Namun 1 tahun terakhir, Xiao Musa tak mendapatkan kabar apapun dari Pak Huang yang menghilang. Xiao Musa selalu bersiap akan kedatangan tuannya dan menyiapkan panggung yang layak nantinya untuk kemunculan Jin Woo-won sang penerus kelima sekte surgawi utara. Lalu tibalah rombongan Brigadir Besi dan Jin di tempat yang mereka tuju, yaitu Gunung Menyedihkan Goa Keputusasaan. Ketua Yong merasakan aura yang sangat mencekam di sekitar tempat itu. Maka Ketua Yong meminta kepada Pak Gong dan semua kelompok naga putih kembali ke kedai dan menyiapkan makanan yang lezat untuk mereka. Dia berjanji akan membawa para sandera kembali ke kedai nanti. Anggota Brigadir Besi pun berpencar sesuai tugas yang sudah diberikan oleh Mu Huang. Sebelum pergi, Chaya berbicara pada Jin. Dia mengatakan jika Jin sangatlah menarik dan luar biasa, terkadang sangat keras kepala dan jujur. Di saat lain bisa menjadi sangat penyayang. Meski terlihat seperti gembel, namun Jin sangatlah berilmu, sampai pada akhirnya mendapat julukan Sang Pedang Utara. Kemungkinan di masa depan kau akan sangat terkenal. Itu akan menjadikan titik balikmu. Jangan pernah berubah seperti yang sekarang. Jangan pernah digelapkan dengan rasa bangga, karena jika kau salah langkah, maka kau akan melukai dirimu dan orang-orang yang akan berada di sekitarmu. Jin menerima dengan baik dan berterima kasih atas nasihat dari seniornya Chayak. Saat menjelajahi daerah sekitar, Mu Huang merasakan kejanggalan dan dia sadar ada sebuah ilusi yang menyelimuti daerah tersebut. Lalu, dia dan anggota lainnya menghilangkan sebuah ilusi yang ada di sekitar daerah tersebut.
Muhua membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melepaskan jebakan ilusi di sana. Jin pun mengingat kembali Han Jin yang sangat berbakat dalam urusan seni ilusi. Dia yakin Han Jin akan sangat mudah menghilangkan ilusi yang menghalangi mereka saat ini. Jin merasa jika ke depannya dia memang membutuhkan bantuan dari Han Jin, sang sarjana tiga pikiran. Setelah halangan menghilang, masuklah mereka ke dalam area goa. Di dalam terdapat ruangan yang sangat luas dan gelap. Mereka menemukan para korban yang hilang dalam kondisi masih hidup. Namun, mereka berada pada fase akan berubah menjadi gila. Pak Huang yang setengah sadar sepertinya melihat bayangan ketua sekte surgawi utara keempat yang akan menyelamatkannya. Ternyata, Jin berhasil menemukan Pak Huang yang berada dalam kondisi setengah sadar. Pak Huang terkejut dengan kedatangan Jin yang menyelamatkannya. Jin pun meminta maaf karena dia tidak cepat menyadari kejadian ini sebelumnya. Lalu Jin segera memberikan pil pemberian dari kakek Tang yang terkenal sebagai Master 10.000 racun. Obat itu membuat internal Qi Pak Huang menguat dan dapat menyembuhkan berbagai racun tentunya. Jin bertanya pada Pak Huang, apa yang sudah terjadi karena di sana hanyalah Pak Huang yang masih sadar. Lalu Pak Huang menceritakan kejadian yang sudah terjadi selama mereka diculik dan ditahan di sana. Saat semua orang mulai menunjukkan gejala, Pak Huang dapat memperlambat aliran darahnya supaya racun tak cepat menyebar. Dia mempraktekkan teknik yang diajarkan ketua sekte sebelumnya. Dan akhirnya dia dapat memperlambat penyebaran racun, namun dia tak dapat bergerak sedikit pun. Awalnya Pak Huang akan menyerah dengan keadaan ini. Namun dia benar-benar tak menyangka jika tuannya Jin akan menyelamatkannya. Lalu Pak Huang memakan sedikit pil yang diberikan oleh Jin. Lalu dia membaginya dengan anak ketiga Ibu Tai Tai, yang menjadi tujuan utama Brigadir Besi untuk disewa. Munjung pun memanggil Ketua Yong karena target mereka sudah ditemukan. Mereka semua bersemangat menyelamatkan semua orang. Bonus mereka akan cair setelah ini karena dapat menyelamatkan target utama kelompok Brigadir Besi. Jin pun memberikan pedang yang sempat dia beli saat berada di kota kepada Pak Huang, karena pedang itu cocok untuk teknik yang dipelajari oleh Pak Huang. Lalu Chung In menarik lengan Jin, mengajaknya untuk melihat sesuatu yang telah ditemukan oleh Chung In. Sepertinya itu adalah benda yang menyebarkan ki jahat dengan sangat kuat, membuat orang yang menghirupnya dalam jangka waktu tertentu akan menjadi gila. Lalu Chung In pun mengambil beberapa sampel untuk diberikan kepada organisasinya Bulan Hitam. Setelah usai, keluarlah mereka sambil Jin dan Chung In menenteng sebuah peti yang berisikan benda jahat tersebut. Mereka berpas-pasan dengan Biro Penyelidik Aliansi Pusat Surgawi bersama dengan kakek Tang Gimun dan Mireo. Ketua Biro Penyidik memuji Jin dan kelompok Brigadir Besi dan berterima kasih atas bantuan mereka semua. Lalu terjadi percakapan singkat antara mereka semua, yang pada intinya sama seperti sebelumnya, mereka diminta untuk pulang dengan selamat dan menyerahkan semua urusan yang ada di sana kepada Biro Penyelidikan Pusat. Tidak lupa Jin dan Chung In diminta untuk meninggalkan peti yang mereka bawa karena dianggap sebagai barang bukti. Semua orang yang terluka pun juga ikut serta ditahan dengan alasan mereka akan mengobatinya. Padahal terlihat jika mereka semua hanya ingin mendapatkan pencapaian yang sudah didapatkan Jin dan kelompok Brigadir Besi. Lalu Mu Huang maju sebagai juru bicara kelompok Brigadir Besi. Dia akan menuruti semua perintah Biro Penyelidikan Pusat. Namun mereka meminta akan membawa tuan muda ketiga dari perusahaan naga putih, karena memang misi mereka adalah mengawal dan menyelamatkan tuan muda tersebut. Awalnya usulan Mu Huang tak diterimanya. Namun kakek Tang Gimun pun maju dan bersedia akan merawat tuan muda ketiga itu. Mereka sudah tak memiliki alasan apapun tetap tinggal di sana. Jadi mereka akan melanjutkan perjalanannya bersama kelompok Jin dan Brigadir Besi. Ketua penyidik pun menyetujui dan berkata jika kakek Tang butuh bantuan tak perlu sungkan menghubungi mereka. Dengan santai kakek Tang Gimun pun berkata jika merekalah yang akan membutuhkan bantuan darinya setelah ini. Saat akan pergi, ketua penyidik membisikkan sesuatu kepada Jin. Dia akan membiarkan Jin saat ini, namun dia membutuhkan informasi lebih lanjut dari Jin jika diperlukan nanti. Setelah semuanya telah pergi, sang ketua pun memerintahkan semua anak buahnya mencari seluruh informasi terkait hal ini di sekitar. Dia merasa geram, karena Jin berada satu langkah di depan Aliansi Pusat Surgawi.
Di suatu tempat terlihat sang tombak iblis memberikan mayat Gium kepada guru dari Gium sekaligus adalah sesepuh malam sunyi. Di sebuah tempat pegunungan bersalju, banyak sekali pria yang dibantai oleh seorang wanita berambut putih. Mereka mengatakan mendapatkan misi untuk membunuh nona muda penyihir malam putih. Dia adalah Yunha yang sudah menjelma sebagai penerus penyihir malam putih. Terlihat jika Yunha memiliki hati yang dingin dan dengan tanpa perasaan membunuh semua orang yang memohon kepadanya. Lalu datanglah Saryung yang memberitahu Yunha jika masternya telah memanggil untuk bertemu. Lalu bertemulah mereka di atas ranting pohon yang sudah kering. Sambil membicarakan masa depan Yunha yang sudah resmi menjadi pemegang gelar penyihir malam putih selanjutnya. Diceritakan flashback di masa lalu. Ketua malam sunyi menemukan dua bocah di tumpukan puing-puing rumah yang hancur. Singkat cerita, tetua itu membawa Gium untuk menjadi muridnya. Dan Yunha diberikan kepada penyihir malam putih untuk menjadi muridnya. Awalnya penyihir malam putih enggan menerimanya. Namun Yunha kecil seperti tertarik kepada penyihir malam putih dan menarik bajunya. Akhirnya dipanggillah Saryung untuk merawat dan mengajarkan hal yang diperlukan untuk Yunha kecil. Kembali ke masa sekarang. Percakapan antara Master dan Yunha pun berlanjut. Pada intinya, jika pertemuan para iblis malam sunyi akan diadakan 3 bulan lagi. Jadi Yunha diberikan waktu selama 3 bulan untuk menikmati waktu bebasnya di kota. Namun dia tetap mengingatkan untuk mengingat jati dirinya, yang sebenarnya adalah penerus penyihir malam putih. Yunha pun bingung bagaimana cara dia menghabiskan waktu yang diberikan oleh masternya. Sedangkan dia saat ini sudah melupakan segalanya, bahkan masa kecilnya pun tak diingat olehnya. Namun kepalanya tiba-tiba sakit mengingat serpian-serpian ingatan tipis yang muncul di kepalanya. Lalu beranjaklah dia pergi menuju kota untuk mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ingatannya. Jin dan semua orang kembali ke penginapan beserta membawa tuan muda ketiga dari perdagangan naga putih. Kakek Tanggimun pun berpikir keras bagaimana cara dia bisa menyembuhkannya. Dia berkata seandainya dia bisa mendapatkan sampel dalam peti tersebut yang sudah diambil oleh aliansi pusat, dia pasti bisa dengan cepat mencari penawar racunnya. Jin pun sadar jika Chung In sempat mengambil sedikit sampel yang dimaksud. Awalnya Chung In enggan memberikannya. Namun dengan tatapan tajam penuh makna dari Jin, dia pun panik dan memberikan sampel tersebut pada Jin. Akhirnya Jin pun memberikan sampel tersebut kepada kakek Tanggimun. Dan bergegaslah dia membuat penawar racun untuk menyembuhkan tuan muda ketiga. Saat di luar, Pak Huang menghampiri Jin. Mereka pun berbincang santai membahas kejadian tempo dulu. Hingga sampai Jin dapat berubah menjadi pria yang sangat gagah seperti sekarang. Pak Huang merasa kagum dengan Jin. Namun dia juga penasaran karena bagaimana cara tuan mudanya menjadi kuat seperti sekarang. Padahal tak ada gulungan seni bela diri atau guru yang mengajarinya. Akhirnya Jin memberitahukan rahasia yang sebenarnya tentang bangunan sekte surgawi utara lah yang menjadi rahasia dari seni bela dirinya saat ini. Selama bertahun-tahun dia melatih seni bela diri yang didapatkan dari melihat bangunan sekte dan menghafalnya. Lalu terlihat beberapa preman yang memalak seorang wanita. Pak Huang mencoba berbicara baik-baik dengan mereka. Namun mereka marah dan mencoba mengajar Pak Huang. Yang aneh adalah Pak Huang saat ini menjadi sangat kuat. Dengan sedikit dorongan dapat membuat preman tersebut terpental jauh ke belakang. Kemungkinan itu berkat pil yang diberikan oleh Jin terakhir kali, membuat kinya berkembang pesat dari sebelumnya. Jin memberikan hormat kepada tetua Huang, yang menjadi senior dari sekte surgawi utara. Chung In yang melihat Pak Huang merasa jika Pak Huang adalah sosok penting bagi perkembangan Jin. Dan merasa jika memang Pak Huang orang yang sangatlah beruntung. Lalu di kota pusat terlihat perubahan terjadi pada Simwon. Simwon menyapa Hiyerung yang baru tiba bersama pengawal setianya. Dia menanyakan keberadaan Dam pada Hiyerung yang notabene adalah kekasih Dam. Hiyerung mengatakan jika Dam masih latihan di suatu tempat. Terlihat jika Dam merasa terpukul karena kekalahannya. Dan dia bertekad untuk menjadi lebih kuat lagi. Sedangkan Simwon disalahkan karena telah kehilangan adiknya dalam insiden 7 tahun yang lalu di bangunan sekte surgawi utara. Dia mendapatkan luapan amarah ayahnya, Sang Sembilan Langit Raja Iblis Merah Simu Wai. Simu pun menyalahkan semuanya pada Simwon
yang benar-benar tak berguna. Dia hanya anak yang bergantung kepada nama besar ayahnya, ucap Simon. Karena hal tersebut membuat mentalnya terbebani dan pada akhirnya dia menusuk sebelah matanya sendiri untuk memperingati ketidakbergunaannya selama kejadian tersebut terjadi. Yerung dan Simwon membahas tentang munculnya malam sunyi beberapa waktu yang lalu. Tidak lama lagi akan muncul kekacauan yang sangat besar di seluruh daratan. Lalu mereka juga mendengar tentang kabar pemuda yang muncul dan mengatasi semua musuh sendirian di kota Giok. Dia disebut dengan pendekar pedang utara. Dan dia bernama Jin. Pasti tidak terdengar asing tentunya bagi mereka berdua. Mereka merasa jika pemuda itu adalah Jin Woo-won dari Sekte Surgawi Utara. Lalu Hye-rung pun juga membahas tentang hadirnya kelompok yang akan dibuat oleh 9 langit atas, atau bisa dibilang orang tua mereka. Kelompok tersebut bernama Penakluk, yang merekrut pendekar-pendekar muda yang haus dengan kekuasaan. Jadi dia berinisiatif untuk merekrut orang-orang hebat juga di kelompok naga biru langitnya. Kelompoknya ini berisikan 7 langit bawah, dan mereka ingin merekrut orang-orang hebat lainnya untuk bergabung ke kelompoknya. Hye-rung ingin merekrut sarjana 3 pikiran Han Ji-wol. Dia merasa, hanya Han Ji-wol saja di daratan ini yang mampu menyaingi kemampuan otak Hye-rung. Lalu saat pertarungan adu pikiran dan taktik sebelumnya, Hye-rung dapat memenangkannya dengan sebuah teknik pemberian dari kakeknya. Teknik itu pasti membuat Han Jin mendapat kerusakan mental, ucapnya pada Simwon. Simwon bertanya pada Hye-rung, dengan kejadian seperti itu, akankah dia mau bergabung dengan kelompoknya? Dengan santai Hye-rung mengatakan jika dia tak mau bergabung, maka dia harus disingkirkan dari dunia ini. Kembali ke tempat Jin yang sedang berjalan bersama Pak Huang. Jin melihat di tengah danau ada Han Jin yang melakukan sesuatu hal yang tak biasa kembali. Lalu Jin terlihat menghampirinya dengan sangat cepat. Terlihat di kantor milik Xiu Musang, datanglah mantan kaptennya yang pemalas saat berada di bangunan Sekte Surgawi Utara 7 tahun yang lalu. Dengan tidak sopan, dia datang dan menganggap Xiu Musang masihlah sama dengan yang dulu. Xiu Musang pun melontarkan kata-kata yang merendahkan mantan kaptennya itu, karena menurutnya memang saat ini dia lebih kuat. Saat Zhang Pai ingin menghunuskan pedangnya, dari balik bayangan pun muncul semua anak buah setia milik Xiu Musang. Lalu Zhang Pai terkejut saat Xiu Musang mendekatinya, karena dia merasa Xiu Musang yang dulu badannya tak sebesar itu. Kembali Xiu Musang mengatakan jika saat ini melenyapkan Zhang Pai sangatlah mudah, jadi tak usah bertingkah sok kuat di depannya. Karena Xiu Musang bukanlah seperti anak buahnya saat 7 tahun yang lalu. Lalu Xiu Musang segera memerintahkan Zhang Pai mengatakan ada urusan apa dia sebenarnya kemari, sebelum dia melenyapkan Zhang Pai saat ini juga. Disampaikanlah jika tuannya Hye-rung meminta Xiu Musang menemuinya. Dalam hati Xiu Musang pun sadar, jika itu pasti menyangkut tentang informasi tuannya. Kembali di tengah danau, Han Jin dengan tingkah konyolnya melakukan hal aneh di sana. Jin pun dengan cepat menghampiri Han Jin di atas perahu. Jin menyapa Han Jin yang terkejut melihat Jin yang masih ada di kota Giok. Dia pun mendengar tentang rumor kehebatan Jin beberapa saat yang lalu. Sampai pada akhirnya Jin mendapatkan julukan yang sangat hebat, yaitu Sang Pedang Utara. Lalu Han Jin mengajak Jin minum beberapa cangkir alkohol, dan Jin menanyakan apa yang dilakukan Han Jin di danau tersebut. Han Jin mengumpulkan ikan-ikan bagaikan terkena ilusi seperti terjaring oleh nelayan. Jin pun terkesan dengan kehebatan Han Jin. Han Jin pun tak kalah terkesan oleh Jin, karena Han Jin mengetahui jika Jin adalah penerus sekaligus ketua Sekte Surgawi Utara kelima. Lalu dia menanyakan apa rencana Jin selanjutnya. Apakah dia akan balas dendam ke 4 pilar yang telah berkhianat? Sambil meneguk minuman alkohol yang diberikan Han Jin, dia menyampaikan, Jin hanya akan mengikuti kata hatinya, karena dia tak akan mengkhianati kata hatinya. Jikalau hatinya menginginkan pembalasan, biarlah Jin melakukan pembalasan. Atau mungkin jika hatinya ingin menguasai daratan yang lebih besar, biarlah dia melakukannya. Han Jin yang mendengar jawaban Jin, sejenak terkejut dan terpana. Han Jin dalam hati memikirkan semua hal dan tanda-tanda alam saat kedatangan Jin menemuinya. Lalu Han Jin mengambil seikat tali dan mengikatkan ke rambut gondrongnya. Yang itu menandakan kewarasannya pun telah kembali dan siap untuk mendampingi jalan Jin setelah ini.
Akhirnya Han Jin mengucapkan sumpah dan menjadi prajurit selanjutnya dari Jin Muwon, sang penerus kelima sekte surgawi utara. Jin memikirkan tentang perkataan dari Han Jin yang menyarankan mereka ke kota pusat terlebih dahulu. Pak Huang yang mengetahui Jin seperti berpikir keras pun penasaran apa yang telah dibicarakan tuan mudanya dan pria yang berada di danau tadi, dan mengapa dia tak ikut bersama Jin lalu malah berpisah. Jin mengatakan jika temannya Han Jin perlu persiapan, jadi dia akan menemui Jin langsung ketika mereka akan berangkat. Pak Huang bingung bagaimana dia bisa tahu kita akan berangkat kapan. Jin mengatakan dia memang orang yang unik, jadi tak perlu khawatir tentangnya. Saat kembali ke kedai, Jin pun disambut dengan kakek Tang Gimon, ketua Yong, dan beberapa orang lainnya yang berhasil menyembuhkan tuan muda ketiga perusahaan naga putih. Tuan muda ketiga pun menyapa Jin, sang penyelamatnya. Sejak dia sadar, dia bertekad menemui Jin secara langsung untuk berterima kasih. Lalu kakek Tang Gimon pun mengingatkan selama beberapa bulan ke depan, dia harus rutin meminum obat darinya. Setelah itu kakek Tang memanggil Pak Huang untuk diobatinya secara menyeluruh. Jin menanyakan kepada Mireo bagaimana bisa secepat ini kakek Tang Gimon menemukan obat penawarnya. Lalu Mireo menjelaskan jika di tempat sekte tinju sempal mereka memeriksa seorang korban dan sudah melakukan beberapa penelitian sebelumnya. Jadi dengan sedikit sampel dari Jin, mereka dapat segera membuat obat penawarnya dengan cepat. Dan kakek Tang memiliki metode khusus yang hanya bisa dilakukan oleh keluarga Tang, jadi memudahkan prosesnya. Jin kagum dengan Mireo karena dia bisa sehebat itu. Namun Mireo menjelaskan yang hebat itu adalah pamannya, Tang Gimon. Karena tubuh Mireo menolak racun, jadi dia tak bisa membawa racun seperti pamannya. Namun Jin tetap memuji Mireo, karenanya kakek Tang Gimon pun dapat selamat dari mara bahaya berulang kali sampai saat ini. Memerahlah muka Mireo mendapatkan pujian dari Jin. Lalu tuan muda ketiga berkata pada Jin jika dia sangat berterima kasih atas bantuan Jin, dan dia akan membalas budi pada Jin apapun yang dibutuhkan oleh Jin, dia akan mengusahakannya. Namun Jin tetap rendah hati, mengatakan jika dia hanya ingin menyelamatkan pamannya. Putra ketiga pun sadar jika Jin adalah orang yang terlahir untuk menorehkan namanya di dunia seni bela diri. Tak lupa juga dia berterima kasih pada Munjung dan meminta maaf pada Pak Huang yang kerepotan karenanya. Di tempat lain, Ketua Biro Penyelidikan Aliansi Pusat mendapatkan laporan jika kakek Tang Gimon berhasil menyelamatkan putra ketiga dari perdagangan naga putih. Dia pun geram karena kembali lagi dia kalah langkah dengan orang lain. Lalu anak buahnya pun melaporkan jika Joseon telah menghilang dari istananya. Sang ketua penyidik pun merasa heran dengan kekeras kepalaan Joseon. Setelah 3 hari berlalu, terlihat semua rombongan bersiap untuk pulang. Lalu dari kejauhan terlihat sang sarjana 3 pikiran Han Jiwol yang mengendari kereta sapi menghampiri para rombongan. Tak menunggu waktu yang lama, dalam perjalanan Han Jin sangat cocok dengan kakek Tang. Mereka berbicara kesana kemari, bercerita dengan bermacam-macam topik yang searah. Mu Huang pun cukup kagum karena nama Han Jin sudah terkenal di kalangan para orang pintar. Lalu Jin bertanya pada Pak Huang, lokasi Pak Huang menemukan batu meteor yang diberikan pada Han Jin sebelumnya. Karena Pak Huang mengetahui letak batu yang menjadi bahan pembuatan bunga salju, jadi dia menunjukkan tempatnya pada Jin. Ketua Yong merasakan firasat yang buruk akan menghampirinya saat di perjalanan nanti, karena Jin meninggalkan mereka untuk mencari suatu lokasi. Singkatnya ditemukanlah lokasi yang dimaksud oleh Jin dan Pak Huang. Namun di tempat rombongan berada saat ini, mereka dihadang oleh sosok besar yang tak terduga. Sosok itu adalah ketua sekte tinju sempal sang tinju iblis Joseon. Lalu Jin dan Pak Huang mencoba berkeliling di daerah tersebut sampai pada akhirnya mereka berada pada titik seperti goa tempat penyembahan batu yang ditemukan oleh Pak Huang. Bunga salju pun seperti berteriak. Jin yang merasakan pun curiga dengan tempat tersebut. Lalu akhirnya pun Jin membersihkan goa kecil tersebut bersama Pak Huang. Lalu dia menemukan sebuah jalan kecil menuju ke dalam. Para rombongan yang dihadang oleh Joseon pun bingung. Mengapa ketua sekte tinju sempal menghadang mereka? Lalu Joseon bertanya dengan lantang pada ketua Yong, apakah dia yang disebut sebagai pedang utara?
Ketua Yong pun merasa jika Joseon harusnya tak berada di tempat ini. Karena kejadian yang terjadi di kota Giok sepertinya Joseon sedang mencari Jin. Semua orang bingung dengan keadaan yang terjadi saat ini. Han Jin pun langsung paham dengan situasi saat ini. Karena kesalahan Joseon rencananya yang disusun dengan matang digagalkan oleh kemunculan Jin. Membuat sekte tinju sempal dikenal sebagai sekte yang sangat brutal dengan caranya yang di luar nalar saat membersihkan masalah. Ketua Yong memberikan salam pada Joseon dan memberitahu jika orang yang dicarinya saat ini tidak berada di sini. Orang yang Joseon cari memang berjalan bersama sebelumnya, namun dia berpisah karena urusan pribadi dan berkata akan menyusul nanti ketika urusannya selesai. Lalu Ketua Yong meminta izin untuk melanjutkan perjalanannya kembali dengan wajah yang pucat. Jin dan Pak Huang menemukan hal yang sangat mengerikan di dalam gua tersebut. Mereka menemukan para mayat-mayat wanita yang sudah mengering seperti kehabisan darah. Dengan luka sayatan di pergelangan tangannya, terlihat cara mereka membunuh para wanita ini sangatlah tak manusiawi. Mereka dikurung di dalam gua ini dalam waktu yang sangat lama, membuat para mayat-mayat wanita ini menjadi mumi dan tak membusuk. Jin menyadari jika telah terjadi ritual seni bela diri jurus iblis di sini dengan mengorbankan 10 wanita muda yang diambil darahnya untuk dikumpulkan di satu tempat seperti kolam. Kembali ke rombongan yang meminta izin pada Joseon untuk melanjutkan perjalanan. Namun Joseon dengan kebrutalannya malah ingin membantai mereka semua supaya si pedang utara nanti melihat dan segera datang ketika teman-temannya mati di sini. Joseon pun memerintahkan semua anak buahnya untuk membantai habis semua rombongan yang berada di sana.